Di dalam khotbah di Bukit Zaitun yang disebut Olivet Discourse, ketika Tuhan Yesus ditanya, kapan itu terjadi runtuhnya bait Allah, tanda kedatanganmu dan tanda dari akhir zaman. Bukan kesudahan akhir bumi itu nanti ya, tapi akhir zaman. Maka Yesus berkata, waspada, lalu kemudian orang yang bertahan sampai akhir akan diselamatkan. Kenapa? Orang akan mati ketakutan tentang apa yang sedang menimpa bumi. Kuasa-kuasa langit akan goncang. Saudaraku, bukan tempatnya Tuhan yang goncang ya, tapi ada Mesyuranos. Mesyuranos itu yaitu di mana iblis dan roh-roh jahat. Tempatnya di situ, saudaraku ya. Langit tengah namanya ya, langit kedua. Nah, saudaraku yang kasih Tuhan, mereka semua akan datang ke bumi roh-roh jahat ini dan mencoba menyesatkan kita semua. Apa yang kita harus lakukan? Firman Allah berkata, ketika semua itu mulai terjadi, ya, kita enggak boleh pusing. Kita tetap jaga hati kita menyala-nyala buat Tuhan, mengasihi Tuhan. Dalam Kidung Agung dia katakan, hai kekasihku, angkatlah wajahmu, sebab cantik rupamu. Kita ini pengantinnya Kristus, saudara. Dan Lukas 21 ayat yang ke-27 dikatakan, ayat 28, maka bangkitlah dan angkat kamu. Bahasa aslinya look up. Karena itu ketika dunia berkata lockdown, 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 saya ajarkan look up. Lihatlah ke atas. Kedua, lift up your head. Saudara tahu bahwa budak tidak boleh mengangkat kepalanya. Saya masih ingat seorang penyanyi, salah satu anak rohani kita pernah menyanyi di Brunei Darussalam. Dan kalau sultan itu jalan, bahkan putra-putrinya itu menundukkan kepala begini. Apalagi rakyat biasa. Ya, demikian juga kita tahu Kesultanan Jogja dan sebagainya. Tetapi budak memang tidak boleh mengangkat kepala. Kecuali dia sudah jadi orang merdeka. Kecuali dia jadi anggota daripada kerajaan Allah. Karena itu tugas saudara saya look up. Kalau saudara lihat ke belakang saudara akan kecewa. Saudara lihat kiri kanan saudara jadi takut. Lihat ke depan akan gentar. Lihat ke dalam saudara akan frustrasi. Tapi ketika saudara look up, wajahmu akan berseri-seri. Ingat, kita sudah dimerdekakan daripada dosa. Perkataan penyelamatan di sana bukan keselamatan ya, penyelamatan. Penyelamatan itu saudaraku dengan jelas itu adalah apolitrosis, redemption, diselamatkan. Itulah yang disebut rapture, harpazo. Diambil dengan kekuatan yang besar. Wahyu pasal 4 mengatakan gereja Tuhan akan diangkat dan Israel akan mengalami aniaya besar. Itu di depan mata kita. Karena itu saudaraku, jangan tertunduk, kuatkan kakimu yang mulai goyah, tanganmu yang turun angkat, mulai pandang ke atas sebab penyelamatanmu sudah lebih dekat daripada waktu kita menjadi percaya. Saudaraku, pengharapan kita adalah kedatangan Kristus. Kita berkata haleluya baik. Kita berkata yaitu hosana Tuhan selamatkan kita. Sudah waktunya kita katakan Maranatha. Come Lord Jesus. Doa ini diajarkan Yesus kepada murid-muridnya. Let your kingdom come and your will be done. Di mana? Di bumi seperti di sorga. Kristus akan datang bagi umatnya. Lalu kemudian akhir 7 tahun. Minggu terakhir daripada Daniel. Bersama dengan orang-orang kudusnya. Be the one. Jadilah orang yang selalu berkemenangan di dalam dia. God bless you warga kerajaan. Amin. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati
kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya, selamanya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Kau sempurna dalam rencana-Mu dan karya-Mu. Ku serahkan
Shalom, satu sukacita untuk berjumpa dengan jemaat dari GPI Roh Kudus. Terima kasih buat kesempatan untuk membawakan firman Tuhan kepada Anda walaupun kita hanya berjumpa secara online. Satu sukacita untuk bisa men-sharekan firman Tuhan di mana saja, terutama kepada Anda, jemaat-jemaat yang luar biasa. Nah, hari ini saya hendak membawakan pada Anda satu kisah yang mungkin sebagian besar dari Anda sudah tahu atau sudah mengerti. Cerita dari kisah satu buku yang berjudul Rut. Kita tahu bagi Anda yang mengerti, Anda akan tahu bahwa kisah dari buku Rut sebenarnya tidak dimulai dari satu orang yang bernama Rut. Tetapi kisah dari buku Rut dimulai oleh satu keluarga kecil yang berisi dari suami, istri, dan 2 orang anak. Sang suami bernama Elimelech. Eli berarti Allahku, Melech berarti rajaku. Elimelech berarti Allahku, rajaku. Punya seorang istri yang bernama Naomi. Naomi berarti pleasure, kesukaan, kesenangan. Dan 2 orang anaknya yang bernama Mahlon dan Kilion. Anda tahu ceritanya, satu kali mereka tinggal di kampung halaman mereka Bethlehem. Bet berarti rumah, lehem berarti lahem roti. Bethlehem berarti rumah roti. Dan satu kali Bethlehem, kampung halaman mereka, mengalami kelaparan. Dan ketika mengalami kelaparan, Elimelech dan Naomi sebagai orang tua, sebagai kepala keluarga, mengambil keputusan untuk keluar dari Bethlehem dan pergi ke daerah bernama Moab. Mereka pergi ke sana, tinggal sekian tahun di sana, dan 2 orang anaknya bahkan mendapatkan istri masing-masing di sana, Orpa dan Ruth. Nah, setelah sekian lama, tiba-tiba kita temukan sebuah cerita bahwa sang suami Elimelech meninggal dan 2 orang anak laki-laki yang menjadi tiang penopang keluarga, Mahlon dan Kilion, pun meninggal. Dan setelah mereka meninggal, Naomi sebagai sang janda, sang ibu yang sekarang harus terlunta-lunta, memutuskan untuk kembali ke kampung halaman mereka, yaitu Bethlehem. Dia menyuruh kedua menantunya, Orpa dan Ruth, supaya mereka tetap tinggal di Moab, sebab mereka orang Moab. Tetapi Orpa memutuskan meninggalkan Naomi, tetapi Ruth memutuskan untuk terus mengikuti Naomi. Dan singkat cerita, dalam Rut pasal 1 ayat yang ke-19, Rut pasal 1 ayat 19, kita akan menemukan satu kisah yang diceritakan oleh Alkitab ketika mereka, Naomi dan Rut, sampai di daerah Bethlehem sekali lagi. Dalam Rut pasal 1 ayat 19 sampai 21, firman Tuhan berkata, "Dan berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Bethlehem. Ketika mereka masuk ke Bethlehem, gemparlah seluruh kota itu karena mereka, dan perempuan-perempuan berkata, 'Naomi kah itu?' Tetapi Naomi berkata kepada mereka, 'Janganlah sebutkan aku Naomi, janganlah sebutkan aku Naomi.'" Naomi berarti kesukaan, kesenangan. Jangan sebut aku kesukaan, the pleasure, kesenangan. Tetapi sebutkanlah aku Mara. Mara dalam bahasa Ibrani berarti pahit. Dan kemudian dia berkata, "Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak yang mara, pahit kepadaku." Ayat 21, "Dengan tangan yang penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku." Kemudian dia berkata, "Mengapakah kamu menyebutkan aku Naomi? Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku." Dan yang ketiga dia berkata, "Yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku." Sampai situ saja. Lihat ayat 19 sekali lagi. Kalau Anda punya Alkitab Anda, perhatikan ayat 19. Pada ayat 19 ada satu kata menarik di sana. Ayat 19 Alkitab berkata, "Berjalanlah keduanya sampai mereka tiba di Bethlehem." Ketika mereka masuk ke Bethlehem. Garis bawahi kata ketika. Kata ketika adalah kata yang biasa bagi Anda dan saya. Kata menunjukkan sebuah waktu atau peristiwa. Tetapi dalam bahasa Inggris menariknya kata ketika tidak dituliskan begitu saja. Tidak dituliskan kata when atau by. Tetapi menariknya kata ketika dalam bahasa Indonesia, dalam bahasa Inggris dibangun oleh beberapa unsur kata yang berbeda. Sehingga membangun satu frase kata yang unik, satu frase kata yang berbeda.
Dan kita akan menemukan frase kata ini dalam Alkitab sering kali digunakan berkali-kali. Dia menggunakan kata it came to pass. It came to pass. Artinya secara singkat dia berkata setelah berlalunya waktu. Nah, Anda lihat, buat saya ini sangat menarik sebab it came to pass, setelah berlalunya waktu, menunjukkan bahwa hari itu, suka atau tidak suka, Naomi dipaksa untuk membandingkan keadaannya, hidupnya before dan after, sebelum dan sesudah. Naomi ketika Alkitab berkata it came to pass, ketika sekian waktu berlalu, Naomi dipaksa sampai pada tempat yang sama untuk membandingkan kehidupannya sebelum ini dan sesudah ini. Sebelum dia kembali ke Bethlehem, ketika dia keluar dari Bethlehem, dibandingkan dengan keadaannya ketika dia kembali lagi ke Bethlehem. It came to pass menarik sebab bagi saya pribadi, it came to pass bicara tentang dua makna penting. Nomor satu, it came to pass berarti nomor satu, ada hal-hal dalam hidup ini yang tidak akan pernah kita bisa buktikan dengan kata-kata. Tetapi dalam hidup ini ada hal-hal yang hanya bisa kita buktikan dengan berlalunya waktu. Sekali lagi, dalam hidup ini Alkitab berkata it came to pass berarti dalam hidup ini ada hal-hal yang Anda dan saya tidak pernah bisa buktikan dengan kata-kata. Tapi dalam hidup ini ada hal-hal yang Anda dan saya hanya bisa buktikan dengan apa yang kita perbuat dari waktu yang berjalan. Saya beri contoh, kesetiaan misalnya. Kesetiaan tidak bisa dibuktikan dengan kata-kata. Kesetiaan seseorang kepada orang lain tidak akan pernah bisa dibuktikan dengan kata-kata. Kesetiaan hanya bisa dibuktikan dari apa yang kita perbuat dari waktu yang berjalan. Tidak peduli berapa bagus sebuah acara wedding, pernikahan antara sepasang mempelai, tidak peduli berapapun indah janji pernikahan yang mereka susun. Mereka berkata, aku akan berjanji untuk tetap setia kepadamu sehidup semati, baik dalam suka maupun duka, susah maupun senang, kaya maupun miskin, sehat maupun sakit. Tidak peduli berapapun bagusnya sebuah ikrar pernikahan yang diucapkan oleh seorang suami mempelai laki-laki kepada seorang istri mempelai perempuan. Tetapi Anda dan saya tahu persis bahwa kesetiaan sang suami kepada istri, kesetiaan sebaliknya istri kepada suami, tidak akan pernah bisa dibuktikan dengan kata-kata, tetapi kesetiaan mereka kepada satu sama lain hanya bisa dibuktikan dari apa yang mereka perbuat dari waktu yang berjalan, waktu yang berlalu. Misalnya juga kita bisa mengerti kalau kesetiaan tidak pernah bisa dibuktikan dengan kata-kata, kesetiaan hanya bisa dibuktikan dari berlalunya waktu. Berarti iman pun tidak akan pernah bisa dibuktikan dengan kata-kata. Iman hanya bisa dibuktikan dari berlalunya waktu. Kenapa? Sebab menariknya dalam bahasa Perjanjian Baru, dalam bahasa Yunani, kata iman dan setia adalah satu kata yang sama. Iman dan setia adalah satu kata yang sama. Sebab dalam benak penulis Alkitab, dalam benak orang Yunani hari itu sederhana. Kalau Anda berkata Anda beriman, maka Anda harus setia. Dan kalau Anda setia, maka Anda akan disebut beriman. Itu sebabnya dalam penulisan kitab Ibrani, suratan Ibrani, Anda akan temukan dalam Ibrani 13 terutama, menariknya penulis Ibrani memberitahukan kepada dua bentuk pemimpin rohani. Ibrani 13, dia bicara pada dua bentuk pemimpin rohani yang berbeda. Kalau Anda perhatikan baik-baik Ibrani 13 ayat 7, dia berbicara kepada pemimpin, dia berbicara tentang pemimpin rohani yang sudah meninggal, dan Ibrani 13 ayat 17 dia bicara kepada pemimpin rohani yang masih hidup.
Jadi ada dua tipe, ada dua bentuk pemimpin rohani dalam Ibrani 13. Mereka yang sudah meninggal, ayat 7, dan mereka yang masih hidup, ayat 17. Kepada pemimpin rohani yang masih hidup, ayat 17, dia menyuruh kita, Anda dan saya, untuk tunduk kepada mereka, untuk taat kepada mereka, sebab merekalah yang berjaga-jaga atas jiwa kita. Jadi dia berkata, tunduklah kepada pemimpin rohanimu sebab mereka lah yang berjaga-jaga atas jiwamu. Tetapi dalam Ibrani 13 ayat 7, tiba-tiba dia berkata, teladanilah iman mereka. Pertanyaan saya sederhana adalah, kenapa kepada pemimpin yang masih hidup dia berkata, tunduklah, taatlah kepada mereka. Tetapi kepada pemimpin yang sudah mati, dia berkata, Ibrani 13 ayat 7, teladanilah iman mereka. Kenapa kita disuruh meneladani iman kepada pemimpin yang sudah meninggal? Kenapa kita tidak disuruh meneladani iman pemimpin yang masih hidup? Jawaban sederhananya adalah sebab iman memang tidak pernah bisa diukur dari awal sebuah pertandingan, dari pertengahan sebuah pertandingan, dari berlangsungnya sebuah perjalanan. Tetapi iman itu sendiri hanya bisa diukur dari akhir sebuah perjalanan, dari akhir sebuah pertandingan. Anda tidak bisa, dengan demikian Anda tidak bisa berkata kepada saya, oh iman Pak Doni luar biasa ya, iman Pak Doni hebat ya. Dan kalau saya bertanya, kenapa kamu mengatakan demikian? Anda berkata, iya kan sebab Pak Doni sudah pergi kemana-mana, Pak Doni sudah khotbah, Pak Doni melakukan banyak yang hal luar biasa untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Jawaban saya sederhana adalah, hari ini iman saya boleh hebat, hari ini iman saya boleh luar biasa. Tapi siapa yang bisa tahu iman saya minggu depan? Hari ini iman saya boleh ada di atas, tetapi siapa yang bisa jamin bahwa minggu depan, bulan depan, tahun depan iman saya tetap di atas bahkan lebih daripada itu? Jangan-jangan iman saya hari ini boleh di atas, tetapi minggu depan, bulan depan iman saya bisa ada di bawah. Itu sebabnya iman tidak akan pernah bisa diukur dari awal sebuah pertandingan. Iman hanya bisa diukur dari akhir dari sebuah pertandingan. Paulus dengan nada serupa dengan penulis Ibrani, Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan imanku dengan baik. Arti Paulus setuju bahwa iman memang tidak akan pernah bisa diukur dari awal sebuah pertandingan. Iman hanya bisa diukur dari akhir sebuah pertandingan. Kalau kesetiaan tidak bisa diukur dengan kata-kata, kesetiaan hanya bisa diukur dari berlalunya waktu. Iman juga tidak bisa diukur dari kata-kata, iman hanya bisa diukur dari berlalunya waktu. Janji Allah pun dalam hidup seseorang tidak pernah bisa diukur dengan kata-kata. Janji Allah dalam hidup seseorang hanya bisa diukur dari berlalunya waktu. Ada banyak orang berkata, mana janji Tuhan? Saya sudah berdoa, saya sudah puasa, saya sudah buat ini dan itu. Mana pertolongan Tuhan? Mana bukti Tuhan menjaga saya? Mana bukti Tuhan memberkati saya? Sama, janji Allah dalam hidup seseorang tidak bisa Anda ukur dengan hari ini. Sebab hari ini Anda mungkin belum menerima janji Tuhan, tetapi siapa yang bisa sangka, siapa yang bisa tahu apa yang akan terjadi hari besok? Bagaimana seandainya besok Tuhan memberkati Anda? Anda lihat, janji Allah pun hanya bisa diukur oleh berjalannya, berlalunya waktu. Yang menarik adalah tentang janji Allah dalam kitab Yosua. Dalam kitab Yosua ada satu ayat yang sungguh luar biasa bagi saya. Dalam kitab Yosua ada ayat yang berkata, dari segala sesuatu yang baik yang dijanjikan Allah kepada bangsa Israel, tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Nah, pertanyaan saya sederhana, ayat itu muncul di mana? Di awal dari kitab Yosua ataukah di akhir dari kitab Yosua? Coba Anda tebak. Jawabannya sederhana. Di akhir dari kitab Yosua, di akhir dari semua pertempuran mereka, di akhir dari sebuah peperangan mereka, di akhir dari semua pergumulan mereka, di akhir dari kitab Yosua, di akhir dari pendudukan Israel terhadap tanah Kanaan lah. Kemudian ayat itu diberi dari semua hal yang baik yang dijanjikan Allah kepada bangsa Israel. Tidak ada yang tidak dipenuhi, semuanya terpenuhi. Kenapa diberikan di akhir?
Sederhana, sebab janji Allah tidak bisa diukur dari awal sebuah peperangan. Janji Allah tidak bisa diukur dari awal dari sebuah pertempuran. Janji Allah hanya bisa diukur dari akhir semua pertempuran dan peperangan dalam hidup Anda dan saya. Makanya ada pendeta yang berkata, kalau itu belum terjadi, berarti itu belum berakhir. Saya sungguh suka. Kalau janji Allah dalam hidup kita belum terjadi, maka berarti itu belum berakhir. Sebab dia letakkan itu di akhir dari sebuah peperangan. Itulah bukti janji Allah. Yang kedua, arti kata it came to pass bagi saya pribadi bukan hanya berarti dalam hidup ini ada hal-hal yang tidak akan pernah bisa kita buktikan dengan kata-kata. Dalam hidup ini ada hal-hal yang hanya kita bisa buktikan dari berlalunya waktu. Tetapi yang kedua, kata it came to pass ketika Tuhan membawa Naomi kembali lagi ke Bethlehem dan mengatakan it came to pass, itu berarti yang kedua ada hal-hal yang Anda dan saya tidak akan pernah bisa mengerti hanya dari pengalaman pertama. Ada hal-hal yang Anda dan saya hanya bisa mengerti dari pengalaman kedua. Sekali lagi, berarti dalam hidup ini ada hal-hal yang kita tidak akan bisa memahami dengan jelas hanya dari perjumpaan pertama. Ada hal-hal dalam hidup ini yang hanya bisa kita pahami dengan jelas pada perumpamaan atau pengalaman kedua. Saya beri contoh. Misalnya, yang menarik adalah kisah Yakub. Anda tahu Yakub satu kali ketika keluar dari rumah orang tuanya, lari dari kejaran sang kakak Esau, dia sampai ke sebuah daerah bernama Luz. Dan dalam keadaan capek, dalam keadaan emosi yang tergoncang, barang seadanya, dia tidur di daerah bernama Luz. Dan waktu dia tidur, dia mendapatkan mimpi bahwa di daerah itu ada tangga yang menjulang tinggi dari bumi sampai dari Luz sampai ke sorga, dan malaikat Tuhan naik turun di sana. Dan ketika Yakub sadar, Yakub bangun, dia berkata, wow, tempat ini luar biasa dan aku tidak menyadarinya. Sesungguhnya inilah rumah Allah, rumah Bet Allah, El. Dan Yakub mengubah nama Luz menjadi nama Betel yang berarti rumah Allah. Dan Yakub membuat perjanjian dengan Tuhan dan berkata, apabila Tuhan membuat aku kembali ke rumah Bapakku dalam keadaan diberkati, dalam keadaan berkelimpahan, pertolongan, perlindungan Tuhan tetap nyata dalam hidup kita, maka inilah yang akan saya lakukan. Aku akan memberi ini pada Tuhan. Setelah sekian berlalu, kita temukan kembali ada satu kisah di mana kali ini anak-anak Yakub membunuh sekian banyak laki-laki di sebuah kota sehingga penduduk kota itu menjadi marah dan benci kepada mereka sehingga mereka mengejar anak-anak Yakub untuk membunuh mereka. Dan dalam keadaan terdesak, Yakub teringat bahwa dulu dia pernah dikejar hendak dibunuh oleh kakaknya Esau. Dia sampai ke Luz yang kemudian dia rubah jadi nama Betel, rumah Allah. Dan justru lewat pertolongan Tuhan, penglihatan yang dia dapatkan di Betel, lewat janji yang dia dapatkan dengan Tuhan di Betel, dengan perjanjian yang dia buat dengan Tuhan di Betel, dia diberkati, dilindungi oleh Tuhan. Oleh sebab itu dia merasa, oh, ini mirip dengan dulu, sebab aku dulu dikejar oleh Esau, Tuhan melindungi aku lewat perjanjian di Betel. Dan kemudian berkata pada anak-anaknya, mari kita kembali ke Betel. Kita buat perjanjian pada Tuhan di sana dan Tuhan akan melindungi kita. Kalau dulu dia tolong saya, hari ini Tuhan akan tetap menolong saya. Dan dalam perjalanan Yakub dan anak-anaknya pergi ke Betel, satu malam ketika mereka sampai di Betel, satu malam Yakub menjadi sadar bahwa ketika dia sampai di Betel, dulu aku keluar dari rumah Bapakku dengan baju seadanya, bekal seadanya, dalam keadaan tidak punya banyak. Tapi hari ini aku temukan Tuhan sudah memberkati. Tuhan tidak pernah lalai dengan janjinya. Dan hari itu Yakub menjadi sadar pada kebaikan Tuhan. Dan Yakub berjumpa dengan Tuhan di sana. Sehingga Yakub kemudian mengubah nama Bet-El, rumah Allah. Yakub rubah menjadi nama El, Bet-El. El Allah, Bet rumah, El Allah. Allah atas rumah Allah.
Anda lihat dalam perjumpaan pertama Yakub dengan Tuhan di Betel, yang Yakub temui adalah berkat Tuhan. Yakub temui adalah perlindungan Tuhan. Yang Yakub temui adalah Tuhan yang mengikat perjanjian dengan dia, Tuhan yang menolong, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang memberkati. Tetapi perjumpaan Yakub kedua dengan Tuhan di Betel, dia tidak lagi berjumpa dengan rumah Allah, tidak lagi berjumpa dengan berkat Tuhan, perlindungan, pertolongan Tuhan. Menariknya adalah pengalaman kedua Yakub di Betel membuat dia berjumpa dengan Allah atas rumah Allah, El Betel. Anda lihat, pengalaman kedua ini tidak akan dialami Yakub pada pengalaman pertama. Oleh sebab itu saya mendorong Anda, jemaat GBI Roh Kudus, supaya Anda dan saya mengalami pengalaman yang baru dengan Tuhan. Pengalaman kedua, pengalaman ketiga, pengalaman rohani kita keempat. Jangan pernah tinggal pada pengalaman pertama. Sebab ada hal-hal yang kita tidak akan pernah bisa mengerti dari pengalaman pertama kita dengan Tuhan. Tapi ada hal-hal yang hanya bisa kita mengerti pada pengalaman kedua kita dengan Tuhan. Saya beri satu contoh singkat, misalnya tentang semak belukar yang bernyala-nyala yang ditemui oleh Musa. Pengalaman pertama Musa di padang gurun ketika dia lihat ada semak belukar yang bernyala-nyala di Gunung Horeb, di Gunung Sinai, membuat Musa merasa itu biasa. Sebab Anda harus ingat, mereka ada di padang gurun, dan di padang gurun biasa karena saking terik, panas dan kering, biasa ada semak belukar yang terbakar hari itu. Dan Musa meninggalkan begitu saja, dia pergi begitu saja. Sampai kapan dia menyadari ada sesuatu yang berbeda? Waktu dia kembali pada tempat yang sama, dia temukan bahwa semak belukar yang tadinya terbakar oleh api tidak menjadi hangus, tetap terbakar. Itu sebabnya Alkitab berkata dia kemudian menyimpang dari jalannya, mendatangi tempat itu untuk melihat apa yang terjadi, peristiwa yang aneh, dan disitulah dia berjumpa dengan Allah. Pengalaman pertama semuanya biasa, tetapi pengalaman kedua ketika dia kembali, dia tidak menemukan keadaan yang biasa, tetapi dia menemukan Allah yang bekerja pada semua keadaan yang kita pikir biasa. Ternyata di balik keadaan yang biasa, Anda merasa biasa, Anda bangun pagi. Ternyata kalau Anda renungkan dengan baik-baik, Anda berjumpa pada pengalaman kedua, Anda akan menemukan bahwa kalau Anda dan saya bisa bangun hari ini dalam keadaan sehat, itu bukan biasa. Tetapi semuanya di balik itu semua ada Allah yang turut bekerja memberkati Anda dan saya. Dia berjumpa dengan Tuhan di antara semak belukar yang dibakar oleh api. Ada hal-hal yang kita temukan yang tidak akan pernah bisa dimengerti dari pengalaman pertama. Ada hal-hal yang hanya bisa kita temukan pada pengalaman yang kedua. Oleh sebab itu saya percaya ketika Tuhan membawa Naomi kembali ke Bethlehem, saya percaya bahwa Tuhan sementara mencoba untuk mengajarkan Naomi sesuatu yang dia tidak lihat dari pengalaman pertamanya dia, sesuatu yang hanya bisa dia pelajari justru dari pengalaman kedua. Dia harus mempelajari tentang arti kesetiaan Tuhan tadi yang kita bicarakan. Dia akan belajar tentang arti bagaimana untuk belajar percaya sekali lagi kepada Tuhan. Arti tentang bagaimana Tuhan menggenapi setiap janji-janji Allah dalam kehidupannya dia. Sebab ada hal-hal yang Tuhan tidak akan pernah bisa jelaskan dengan kata-kata. Ada hal-hal yang hanya Tuhan bisa buktikan dari berlalunya waktu. Nah, waktu Naomi kembali, singkat saja, waktu Naomi kembali ke Bethlehem, dia dalam keadaan marah. Saya suka kata marah dalam bahasa Ibrani, sebab marah dalam bahasa Ibrani yang berarti pahit dekat dengan kata marah dalam bahasa Indonesia. Dan saya suka guyon dan saya selalu bilang sama orang-orang, makanya orang yang marah pahit akan suka marah-marah. Jadi oleh sebab itu jangan suka marah-marah, sebab orang yang suka marah-marah tandanya orang itu pahit. Nah, dalam keadaan pahit itu
Naomi berkata, jangan panggil aku the pleasure, kesukaan Naomi, tapi panggil aku Mara, yang pahit, yang dikecewakan. Dan Naomi berkata ada 3 alasan kenapa dia pahit dengan Tuhan, ada 3 alasan kenapa dia kecewa dengan Tuhan. Nah, Anda lihat ayat 21, nomor 1, ayat 21 dia berkata, dengan tangan yang penuh aku pergi, ini alasan pertama, tetapi dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Alasan pertama Naomi kenapa dia menyebut dirinya pahit, sebab dia berkata, dengan tangan penuh aku pergi, tetapi dengan tangan yang kosong aku kembali. Tuhan memulangkan aku kembali. Berarti Naomi beranggapan bahwa Tuhan itu hanya mengambil, menerima, tetapi Tuhan tidak pernah memberi. Pernahkah Anda mendengar orang berkata, mana buktinya janji Tuhan? Saya sudah kasih sumbangan ke gereja, saya sudah tolong hamba Tuhan, saya tolong pekerjaan Tuhan. Mana buktinya Tuhan tidak menolong saya? Orang itu punya anggapan yang sama seperti Naomi. Tuhan hanya menerima, Tuhan hanya mengambil, tetapi Tuhan tidak pernah memberi. Tapi mari kita lihat baik-baik. Benarkah demikian? Dia berkata, dengan tangan yang penuh aku pergi. Sekali lagi, dia berkata, dengan tangan yang apa? Penuh aku pergi. Kalau Anda pergi ke Rut 1 ayat 1 dan 2, Anda akan menemukan alasan mengapa keluarga Elimelek dan Naomi pergi dari Bethlehem. Alkitab berkata, sebab di hari itu Bethlehem mengalami kelaparan. Kosong. Berarti pertanyaan saya sederhana. Berarti kenapa Naomi dan Elimelek pergi hari itu dari Bethlehem? Sebab mereka merasa diri mereka kosong. Kenapa Naomi mengatakan ayat 21 dengan tangan yang penuh? Kalau penuh, kenapa kamu pergi? Kalau kosong kamu pergi, ya masuk akal. Tetapi dia berkata dengan tangan yang penuh. Kalau kamu penuh, kenapa kamu pergi? Jangan-jangan setelah sekian tahun berlalu, sekian banyak suka duka dalam hidup itu terjadi, Naomi menjadi sadar bahwa memang benar bahwa hari itu sekalipun mereka mengalami perut yang kosong, tetapi selama dia masih punya seseorang yang dia cintai dan seseorang yang mencintai dia, dia merasa bahwa hatinya penuh. Ada hal-hal dalam hidup ini yang tidak bisa diberi nilai hanya lewat materi, tetapi ada hal-hal dalam hidup ini hanya bisa diberi nilai oleh apa yang ada dalam hati seseorang. Itu sebabnya Naomi menjadi sadar dan berkata, dengan tangan yang penuh, bukan tangan yang kosong. Dia merasa bahwa perutnya boleh kosong, tapi hatinya hari itu penuh, dan buat dia itu penuh. Buat saya adalah yang menarik adalah ketika Bethlehem kosong, mereka pergi dalam keadaan penuh, sebab Naomi berkata dengan tangan yang penuh. Bethlehem kosong, mereka pergi dalam keadaan penuh. Tetapi yang menariknya adalah ketika dia kembali, Naomi berkata, tanganku kosong. Tetapi kalau Anda baca baik-baik, hari itu Bethlehem sementara menuai, penuh. Ketika Bethlehem kosong, mereka pergi dalam keadaan penuh dari Bethlehem. Tetapi ketika mereka kembali, mereka temukan bahwa dia kosong sementara Bethlehem penuh. Ini yang saya mau katakan kepada Anda hari ini. Tolong dicatat baik-baik. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita hari ini, saran saya adalah jangan pernah meninggalkan Bethlehem, rumah roti kehidupan Anda dan saya. Rumah roti rohani Anda dan saya. Sebab Anda lihat, saya percaya sebab itulah yang akan menjadi kekuatan dalam kehidupan kita menghadapi masa-masa yang kosong hari ini. Nomor 2, yang saya percaya, jangan pernah meninggalkan Bethlehem, sebab persoalan selalu punya masa kadaluarsanya. Persoalan masalah selalu punya batas waktunya. Satu kali ketika musim ini berlalu, dan saya percaya bahwa apa yang kita alami hari ini, COVID-19, pasti akan berlalu, sebab manusia diberi Tuhan kemampuan beradaptasi yang begitu tinggi. Kita akan punya cara untuk berurusan dengan semua ini. Dan kalau semua ini sudah berlalu, musim
musim kelaparan ini berlalu, musim kekeringan ini berlalu bagi sebagian besar orang, musim di mana mereka mengalami banyak kehilangan dalam hidup ini, satu kali akan berlalu. Anda akan temukan Tuhan akan kembali lagi memberkati Bethlehem, rumah roti Anda dan saya. Jangan pernah meninggalkan Bethlehem, sebab Dia memberkati mereka yang setia kepadanya. Dia memberkati mereka yang bertahan di situ. Dia memberkati mereka yang tetap mau berjalan bersama-sama dengan Dia. Jangan pernah tinggalkan Bethlehem Anda dan saya. Jangan pernah. Sebab satu kali Anda akan temukan, Anda mencoba menyelamatkan diri penuh, tapi satu kali Anda lihat, Anda akan kembali dengan kosong, dan Anda temukan Bethlehem, mereka yang setia pada roti kehidupan firman Allah, percaya pada Yesus, diberkati oleh Tuhan berlipat kali ganda. Yang kedua alasan kenapa Naomi pahit dengan Tuhan. Yang kedua dia berkata, dan yang maha kuasa, bagian terakhir ayat 21, yang maha kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Malapetaka kepadaku. Nah, kata malapetaka, dia berkata Tuhan bukan hanya menerima, mengambil, dan tidak pernah memberi. Tetapi yang kedua, Tuhan buat segala sesuatu yang jahat kepadaku. Sebab kata malapetaka punya dua arti. Satu, ra'ah, artinya ra'ah. Ra'ah berarti segala sesuatu yang jahat, di dalamnya tidak ada kebaikan sama sekali. Arti kata malapetaka, ra'ah, berarti nomor satu, segala sesuatu yang jahat dan di dalamnya tidak ada kebaikan sama sekali. Berarti dia berkata Tuhan berbuat sesuatu yang jahat kepadaku. Sebentar kita akan bahas. Yang kedua dia berkata, arti kata ra'ah, malapetaka, ra'ah berarti dipatahkan, dipisahkan. Artinya Naomi berkata Tuhan sudah mematahkan aku, Tuhan menyingkirkan aku, Tuhan meninggalkan aku. Nah, mari kita kembali ke kalimat pertama dari ayat 21. Perhatikan baik-baik. Naomi berkata, ayat 21 dia berkata, dengan tangan yang penuh aku pergi, dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Perhatikan baik-baik. Dia berkata, dengan tangan yang penuh aku pergi. Pertanyaan saya sederhana. Siapa yang suruh mereka pergi? Diri sendiri. Dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Naomi berkata Tuhan yang memulangkan aku, tetapi kami pergi bukan karena Tuhan, kami pergi karena diri kami sendiri. Anda lihat, berarti yang benar adalah bukan Tuhan yang memisahkan dirinya dari mereka, bukan Tuhan yang mematahkan, memisahkan, meninggalkan mereka. Persoalannya bukan Tuhan, merekalah yang meninggalkan Tuhan. Pertanyaan saya sederhana, siapa yang suruh kalian pergi? Dia jawab, aku pergi, diriku sendiri. Kalau kemudian kamu pergi, kamu mengalami ra'ah, malapetaka, segala sesuatu yang jahat, maka pertanyaan saya adalah, yang berikutnya adalah, kalau begitu salah siapa? Salah sendiri. Ada banyak persoalan, kalau kita mau jujur sebenarnya, kalau kita mau jujur di hadapan Tuhan, ada banyak masalah dalam hidup kita, bukan karena Tuhan, tetapi sebenarnya sesungguhnya adalah karena salah sendiri. Kalau kita mau jujur, sebab kita mengambil kesalahan dalam mengambil sebuah keputusan, salah dalam mengambil sebuah pilihan, salah dalam berpikir, salah dalam bertindak. Ada banyak persoalan dalam hidup seseorang sebenarnya bukan karena Tuhan, tetapi sebenarnya adalah karena kesalahan sendiri. Tuhan tidak sementara membuat Anda celaka, Tuhan sementara menolong Anda, Tuhan sementara mau memberkati Anda, Tuhan sementara mau memulihkan Anda dari kesalahan-kesalahan yang kita buat. Kalau Tuhan gak pernah suruh kamu pergi, kemudian kamu pergi sendiri, berarti itu salahmu. Kalau kamu berjalan menurut kehendakmu sendiri, berarti kamu bertanggung jawab atas dirimu sendiri. Kamu yang harus pelihara diri sendiri, kamu yang harus gaji diri sendiri, kamu yang harus penuhi diri sendiri, kamu yang harus tolong diri sendiri, kamu yang harus menjamin diri sendiri. Tetapi kalau kita berjalan menurut jalannya Tuhan, kehendaknya Tuhan, Dialah yang akan menjaga kita, Dialah yang akan memelihara kita, Dialah yang akan melindungi kita, Dialah yang akan menjaga hidup Anda dan saya.
Yang ketiga dan yang terakhir adalah Naomi berkata, lihat ayat 21 bagian tengah. Dia berkata, sebab yang maha kuasa Tuhan telah naik saksi menentang aku. Ayat 21 dia berkata, karena Tuhan, alasan ketiga, Tuhan telah naik saksi menentang aku. Yang pertama, Tuhan hanya mengambil, tidak pernah memberi. Yang kedua, dia berkata, Tuhan buat sesuatu yang jahat kepadaku. Nomor tiga, dia berkata, Tuhan naik saksi menentang aku. Kata naik saksi menentang aku berarti dalam pemikiran Naomi, Tuhan hendak mempermalukan aku. Anda lihat, perhatikan ayat 21, ini kata kuncinya, perhatikan ayat 21 sekali lagi. Naomi berkata, dengan tangan penuh aku pergi, tetapi kemudian dia berkata, dengan tangan yang kosong Tuhan memulangkan aku. Berarti Naomi mengakui dia pergi karena diri sendiri, tetapi dia berkata sebenarnya dia tidak mau pulang. Keadaanlah yang memaksa dia untuk pulang. Dan dia berkata, itu bukan karena mauku sendiri, itu karena Tuhan. Artinya kalau disuruh bisa memilih, Naomi tidak mau pulang ke Bethlehem. Kenapa? Jangan-jangan dalam pemikiran Naomi adalah kalau dia pulang ke Bethlehem dalam keadaan seperti itu, maka dia akan menjadi malu kepada kerabat keluarga dan tetangga-tetangganya. Naomi beranggapan Tuhanlah yang memaksa dia pulang. Tuhanlah yang membawa dia pulang untuk supaya Tuhan bisa menunjukkan kepada orang Bethlehem hari itu, inilah hal yang akan terjadi kepada mereka yang tidak setia. Inilah yang akan terjadi kepada mereka yang meninggalkan Bethlehem. Tuhan hendak membuat aku jadi saksi. Tuhan hendak mempermalukan aku. Tuhan akan membuat aku diolok-olek oleh tetanggaku, oleh kerabat keluargaku. Saya percaya Naomi, jangan-jangan, kalau saya ada di situ saya bilang, Naomi, jangan-jangan Tuhan membawa engkau kembali ke Bethlehem bukan untuk mempermalukan engkau, tetapi untuk memulihkan engkau. Anda lihat, sebab Tuhan memang hendak memulihkan Naomi. Bagaimana cara Tuhan memulihkan Naomi? Ini yang salah. Naomi berkata, tangan yang kosong aku kembali. Tuhan memulangkan aku. Naomi sempat berbuat satu kesalahan fatal. Ketika mereka keluar dari Bethlehem, dia pikir hari itu kosong, tetapi ternyata setelah sekian tahun dia berlalu, dia baru sadar bahwa waktu mereka keluar dari Bethlehem, mereka tidak kosong, mereka penuh. Sebab sekalipun secara perut lapar, tetapi dia masih punya keluarga. Suami dicintai, anak-anak yang mencintai dia. Selama dia masih punya seseorang yang mencintai dan dicintai oleh dia, dia akan merasa diri penuh. Jangan-jangan waktu Naomi kembali dan dia berkata, dengan tangan yang kosong aku kembali, jangan-jangan Naomi kembali lagi membuat kesalahan yang sama. Kenapa? Sebab memang benar Naomi tidak punya harta benda hari itu, tetapi bukankah Naomi masih punya satu orang yang mencintai dan dicintai oleh dia? Siapa? Ruth. Masih ada Ruth yang berjalan bersama-sama dengan dia. Naomi tidak sepenuhnya kosong. Naomi melakukan hal yang sama yang dilakukan, kesalahan yang sama yang dilakukan oleh janda di zaman Elisa. Ketika Elisa berkata, apa yang kamu punya? Dia berkata, aku tidak punya apa-apa. Aku hanya punya sedikit minyak. Dan apa yang dia anggap sedikit tidak berarti justru Tuhan pakai untuk memberkati janda itu. Anda lihat, hal yang sekecil apapun, asalkan kita letakkan pada tangan Tuhan yang besar, dia sanggup melakukan perkara-perkara besar. Amin. Itu yang Tuhan mau Naomi sadar, bahwa dia masih punya satu hal. Apa itu? Ruth. Dia punya dua menantu. Pertama Orpa, yang berasal dari kata Oref, yang berarti tegar, tengkuk, keras kepala. Tetapi yang kedua berasal Ruth, yang berasal dari bahasa Ibrani, yang berarti Rah. Rah berarti persahabatan. Dengan siapa Anda berjalan, Oref, keras kepala, atau Rah akan menentukan kehidupan Anda dan saya. Kalau Anda tetap keras kepala dengan Tuhan dalam hidup ini, Anda akan rusak dan hancur. Tetapi kalau Anda belajar bersahabat dengan Tuhan, Rah, maka Anda akan menemukan pemulihan dari Tuhan. Dan itu yang Tuhan mau beri kepada Anda. Lihat, tadi saya katakan tentang malapetaka. Bahasa Ibraninya apa? Ra.
Ra'ah. Tuhan mendatangkan, yang maha kuasa mendatangkan Ra'ah malapetaka kepadaku. Tetapi Tuhan tidak memberi Ra'ah kepada Naomi. Orang Ibrani hari itu lagi main kata. Tuhan tidak beri Ra'ah, Tuhan beri Rah, persahabatan. Seringkali kita salah faham dengan Tuhan. Seringkali kita salah mengerti dengan Tuhan. Kita pikir Tuhan jahat. Kita pikir Tuhan menghancurkan hidup saya. Ra'ah. Tuhan bilang, aku tidak memberi engkau Ra'ah. Aku memberi engkau Rah, persahabatan. Dan disitulah cara Tuhan memulihkan keadaan Naomi. Bagaimana caranya? Ketika muncul Boaz. Boaz gambaran dari Yesus Kristus Sang Penebus. Ketika Boaz muncul, Naomi menjadi sadar apa yang terjadi dalam hidup Boaz. Itu sebabnya Naomi memberikan Ruth, Rah kepada Boaz. Persahabatan. Dan ketika Boaz dan Ruth punya hubungan intim, maka lahirlah satu orang anak laki-laki, dan mereka memberi nama anak laki-laki itu Obed. Obed punya dua arti. Satu, Obed berarti penyembahan. Penyembahan hanya lahir dari keintiman. Anda tidak akan pernah bisa menyembah Tuhan kalau Anda marah dengan Tuhan. Anda tidak akan pernah bisa menyembah Tuhan selama Anda kecewa dengan Tuhan, pahit dengan Tuhan, marah dengan Tuhan. Anda tidak akan pernah bisa menyembah Tuhan ketika Anda masih marah pada orang lain. Anda tidak akan pernah bisa menyembah Tuhan ketika Anda masih kecewa dan pahit pada orang lain. Tidak akan pernah. Sebab penyembahan adalah lahir dari sebuah persahabatan, lahir dari sebuah keintiman, lahir dari tidak salah sangka dengan Tuhan. Dan arti kedua dari Obed adalah, Obed bukan hanya berarti penyembahan, Obed berarti sebuah pengabdian. Dan buat saya kata pengabdian inilah yang menjadi kata utama, yang menjadi kunci dari segala pemulihan dalam kisah Naomi. Kenapa? Sebab semua masalah dalam hidup keluarga Naomi, Elimelek, Mahlon, dan Kilion justru dimulai oleh satu hal. Apa itu? Kehilangan sebuah pengabdian. Kenapa Bapak berkata bahwa mereka kehilangan sebuah pengabdian? Perhatikan baik-baik nama dari Elimelek. Elimelek berarti Allahku, Rajaku, Allahku, Rajaku. Jadi gambaran keluarga Elimelek adalah keluarga yang percaya pada Tuhan, yang mengakui Tuhan sebagai Allah dan Raja dalam hidup mereka. Pertanyaan saya sederhana. Kalau mereka mengakui Tuhan sebagai Allah dan Raja dalam hidup mereka, kenapa Tuhan tidak suruh mereka pergi? Kenapa mereka pergi? Buat saya ada banyak orang Kristen hari ini sama seperti Elimelek. Bilang Yesus Tuhan, Yesus Allah, Yesus Raja dalam hidupku. Tapi mereka tidak pernah benar-benar menjadikan Yesus sebagai Raja dalam hidup mereka. Tuhan gak pernah suruh Anda pergi, Anda pergi. Tuhan suruh Anda lakukan sesuatu, Anda tidak pernah mau melakukannya. Kunci dari pemulihan Tuhan adalah ketika Sang Obed, pengabdian itu lahir. Dan pengabdian sama seperti penyembahan, hanya lahir dari sebuah keintiman. Tuhan tidak mau Anda mengabdi kepada Dia dengan rasa takut. Tuhan tidak mau Anda mengabdi pada Dia dengan intimidasi daripada Dia. Bukan. Tuhan mau kita mengabdi kepada Dia sebab kita mencintai Dia, mempercayai Dia dengan sepenuh hati kita. Jangan jadi orang Kristen yang hanya mengakui Yesus Tuhan, tetapi di dalam hati tidak pernah menjadikan Dia benar-benar Tuhan. Kita tidak punya pengabdian. Dan ketika Obed itu lahir, yang menarik adalah mereka menyerahkan Obed di dalam tangan pangkuan Naomi. Sehingga Naomi yang tangannya kosong diisi penuh kembali. Dan Anda tahu, tetangga-tetangga Naomi kemudian datang dan memuji Naomi, bukan mempermalukan, dan berkata, sesungguhnya, perhatikan, sesungguhnya anak ini 10 kali lebih baik daripada anak-anakmu yang dahulu. Saya mau bilang sama Anda, jemaat Tuhan, kalau hari ini Anda kehilangan sesuatu yang berarti, ekonomi, kekayaan, tetap setia, tetap bersahabat dengan Tuhan. Jangan marah dengan Tuhan. Jangan kecewa, jangan pahit dengan Tuhan. Tetap tinggal di Bethlehem, rumah roti kehidupan Anda dan saya.
Satu kali apa yang Anda pikir Anda hilangkan banyak hal yang baik hari ini. Satu kali ketika Tuhan pulihkan, Tuhan akan pulihkan 10 kali lipat lebih baik daripada semua yang Anda hilangin hari ini. Dia ada bukan untuk mempermalukan engkau. Dia ada untuk memulihkan engkau. Hari ini mari datang pada Tuhan. Bukan dengan kemarahan, bukan dengan kekecewaan. Tapi datang dengan pengakuan bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan Yesus tetap baik. Tidak punya alasan untuk bersyukur, tidak punya alasan untuk tetap percaya. Tapi saran saya, tetaplah percaya, tetaplah bersyukur. Sebab Tuhan benar-benar baik bagi Anda. Tuhan memberkati. Lakukanlah lagi keajaiban dalam nama-Mu Tuhan. Nyatakanlah lagi kemuliaan-Mu atas hidupku. Hidupku penuh mujizat.